Sebelum Islam masuk ke Indonesia, tanah Nusantara sudah dipenuhi dengan berbagai tradisi mistik dan kepercayaan animisme. Masyarakat kala itu mempercayai bahwa alam semesta ini dipenuhi oleh roh, kekuatan gaib, dan entitas tak kasat mata yang mengatur segala sesuatu, dari keberuntungan hingga nasib. Dukun dan syaman berperan penting sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka dianggap memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit, memprediksi masa depan, atau mempengaruhi peristiwa alam. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib semacam ini adalah bagian integral dari kehidupan spiritual masyarakat. Ketika Islam masuk ke Indonesia, ia tidak bisa dipisahkan begitu saja dari tradisi lokal yang sudah mengakar. Islam yang disebarkan melalui perdagangan dan pernikahan dengan para penguasa lokal, beradaptasi dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sudah ada. Ini bukan hanya soal memperkenalkan ajaran baru, tetapi lebih kepada penggabungan, hibriditas, antara ajaran Islam dengan tradisi mistik lokal yang telah ada. Islam dalam banyak kasus tidak datang sebagai kekuatan yang menghapus seluruh nilai lama. Sebaliknya, ia masuk dengan cara yang mengakomodasi banyak aspek budaya dan kepercayaan yang sudah ada, dengan beberapa pengaruh yang sangat kuat pada konsep mistik. Konsep seperti barokah, berkah atau kebaikan yang berasal dari Tuhan, menjadi pusat dari pengalaman religius ini, yang dalam banyak kasus lebih mirip dengan cara masyarakat dahulu melihat kekuatan gaib. Dalam banyak budaya tradisional Indonesia, keberkahan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bisa diwariskan atau diteruskan melalui otoritas spiritual yang disakralkan. Barokah dan otoritas sakral. Konsep barokah seringkali berkaitan dengan otoritas yang disakralkan, terutama oleh kiai, ustaz, atau tokoh agama lainnya. Dalam pandangan ini, tokoh-tokoh agama ini bukan hanya sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai pemberi berkah. Mereka bisa dianggap sebagai pemegang kunci untuk mengalirkan keberkahan, dan seringkali peran mereka dianggap sakral. Misalnya, kiai atau ustaz yang memiliki karismatik tertentu dianggap mampu memberikan solusi spiritual bagi berbagai masalah kehidupan, dari kesulitan ekonomi hingga penyakit, bahkan hingga kehidupan akhirat. Dalam konteks ini, barokah lebih dari sekadar keberkahan yang datang dari Tuhan, melainkan juga terkait erat dengan kewibawaan otoritas yang mengalirkan keberkahan tersebut. Ini tidak jauh berbeda dari tradisi mistik lokal yang menganggap kekuatan gaib dapat diwariskan atau diperoleh melalui interaksi dengan individu tertentu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki spiritual. Meskipun Islam menekankan hubungan pribadi antara hamba dan Tuhan, praktik sosial di Indonesia seringkali menyimpang dari prinsip tersebut, menjadikan figur otoritas agama sebagai saluran yang lebih jelas dan mudah diakses untuk memperoleh barokah, dukun, kiai, dan penghormatan. Berlebihan fenomena lain yang tak bisa diabaikan adalah fakta bahwa perdukunan, meskipun sudah dianggap dilarang oleh ajaran Islam, masih tetap ada dan berkembang hingga saat ini. Bahkan, beberapa orang yang dianggap memiliki kekuatan mistik semacam dukun atau paranormal seringkali tidak bisa dibedakan dari para tokoh agama. Fenomena ini mencerminkan adanya hibriditas yang lebih dalam antara ajaran Islam dan praktik-praktik spiritual yang tidak sepenuhnya terikat oleh ajaran resmi agama. Banyak orang Indonesia yang masih lebih mempercayai kekuatan gaib atau metode penyembuhan dari dukun atau tokoh spiritual lain, ketimbang menjalani pengobatan medis atau mengikuti fatwa agama yang lebih rasional. Selain itu, penghormatan berlebihan terhadap tokoh agama, terutama kiai dan ustaz, seringkali melampaui batas wajar. Dalam beberapa kasus, mereka dianggap hampir memiliki status kekuasaan spiritual yang sama dengan wali, atau bahkan dianggap memiliki kekuatan untuk memberi barokah atau mengatur nasib seseorang. Bahkan, ada keturunan kiai atau orang yang dianggap memiliki darah wali, meskipun secara mental atau spiritual tidak menunjukkan tanda-tanda kesucian atau kecerdasan spiritual, tetap dianggap sebagai tokoh yang memiliki kemampuan supranatural. Ini menunjukkan bahwa barokah atau keberkahan yang diberikan oleh keturunan ini lebih bersifat genealogis dan bukan berdasarkan kualitas pribadi atau spiritualitas individu tersebut. Islam di Indonesia dan keterpurukan ilmu pengetahuan. Saat Islam mulai masuk ke Indonesia, sebenarnya peradaban Islam yang besar di dunia sudah mengalami kemunduran signifikan. Peradaban Islam di Timur Tengah dan wilayah lainnya telah jatuh jauh dari puncaknya, seperti yang terjadi pada abad pertengahan. Para ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Ghazali, dan lainnya
yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas sudah mulai dilupakan atau tidak dikenal oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Bahkan, banyak orang lebih mengenal tokoh mistik seperti Abdul Qadir Al-Jilani daripada ilmuwan besar yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, di Indonesia, Islam lebih sering dilihat melalui lensa mistik daripada sebagai ajaran yang rasional dan ilmiah. Tawasul, yang dalam konteks ini adalah memohon keberkahan atau pertolongan dari wali atau orang saleh, menjadi praktik yang lebih umum dibandingkan dengan pendekatan ilmiah terhadap ajaran agama. Tawasul kepada tokoh-tokoh mistik, terutama Abdul Qadir Al-Jilani, lebih sering dipraktikkan, sementara nama-nama ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, yang mengembangkan ilmu kedokteran dan filsafat, hampir tidak terdengar. Ini mencerminkan suatu pergeseran nilai, di mana umat Islam di Indonesia cenderung mengutamakan praktik-praktik spiritual mistik dibandingkan pencapaian intelektual atau ilmiah dalam Islam. Akhirnya, kondisi akal pikiran diberhentikan. Banyak yang menyatakan bahwa dalam perkembangan Islam di Indonesia, akal dan nalar menjadi diparkir. Rakyat Indonesia lebih terfokus pada ritual mistik dan keyakinan terhadap kekuatan gaib yang dianggap lebih instan dan memuaskan daripada menggunakan akal sehat untuk memecahkan masalah kehidupan. Hal ini mengarah pada suatu bentuk anti-intelektualisme, di mana aspek keilmuan dalam Islam terabaikan, digantikan dengan praktik-praktik yang tidak berbasis pada rasio atau penelitian ilmiah. Islam menjadi lebih terfokus pada pencarian solusi yang instan, yang sering kali datang melalui figur-figur yang dianggap memiliki barokah, meski dari segi intelektual dan spiritual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kesimpulannya, hibriditas Islam di Indonesia dengan tradisi mistik lokal menciptakan dinamika yang rumit. Di satu sisi, Islam menyebar dengan cara yang mengakomodasi budaya dan kepercayaan lokal. Namun di sisi lain, hal ini menyebabkan dominasi praktik mistik yang mengurangi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Peran para tokoh agama dan otoritas yang dianggap memiliki barokah semakin diperkuat, sedangkan ilmu pengetahuan yang pernah menjadi fondasi kejayaan peradaban Islam kini terlupakan atau tidak dihargai dengan semestinya.